Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina Finandia, nomor absen 7 dari kelas 11-2 dari SMA Negeri 2 Pati. Dari apa yang saya simak dan apa yang disampaikan oleh yang terhormat Dr. Ling Ahmad Qasim AMD KLS KMMT tentang kehidupan berkelanjutan yang berkaitan dengan proyek P5 bulan Agustus ini. Oke, yang pertama itu permasalahan kesehatan itu adalah dari kebiasaan. Yang pertama, di kalangan remaja seperti kita ini, yaitu di rentan usia 16, 17, 18, banyak sekali ditemukan remaja yang gemar sekali merokok. Ia menganggap rokok adalah suatu alat atau bahan yang bisa membuat dirinya itu lebih wow dibanding teman-teman yang lain yang tidak merokok, alias dia ingin kelihatan gagah hanya dengan karena merokok, padahal sejatinya merokok itu sangatlah berbahaya. Di seusia kita, rokok itu harus dijauhi karena rokok itu lama-kelamaan bisa membunuh kita, karena dapat menyerang bagian paru-paru, jantung, ataupun bagian-bagian lain yang mungkin akibatnya bisa fatal dan menyebabkan kematian. Jadi permasalahan kesehatan yang kedua adalah dari makanan. Apa yang kita konsumsi sehari-hari itu juga menentukan kesehatan kita. Dari contoh yang disebutkan oleh Dr. Ling Ahmad tadi, itu ada salah satu siswi remaja yang kira-kira berusia 19 tahun yang meninggal karena usus buntu. Itu karena dia kebanyakan makan mie instan. Jadi mie instan itu selain rasanya yang enak, mudah, praktis, dan tinggal hap saja, juga punya sisi gelapnya sendiri, yaitu membuat pencernaan kita atau organ-organ yang mencerna makanan kita sulit untuk mencerna mie dalam waktu yang singkat. Karena dari penuturan beliau, kandungan mie itu dapat tercerna dari minimal 5 hari baru tercerna. Jadi jika kalian ingin mengkonsumsi mie, kalian harus menunggu 5 hari semenjak kalian makan mie. Misal hari Minggu kalian makan mie, itu Jumat atau Sabtu baru kalian boleh makan mie lagi ya. Tidak boleh 2 hari sekali ataupun setiap hari ya teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam penyakit generatif. Apa sih itu penyakit generatif? Penyakit generatif adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan darah dan bersifat infeksius yang dapat diturunkan ke anak cucu kita atau keturunan kita. Jadi itu sangatlah fatal dan berbahaya. Apabila kita sudah menderita penyakit generatif itu, kita akan secara tidak langsung menurunkan kepada keturunan-keturunan kita yang akan datang. Jadi mereka juga akan terkena imbasnya karena kalian memiliki penyakit generatif. Nah, di kalangan sekarang juga banyak sekali remaja-remaja obesitas yang mungkin terobsesi untuk diet. Nah, diet itu juga perlu hitung-hitungan ya, bukan hanya matematika yang perlu hitung-hitungan, tapi juga diet harus perlu hitungan. Karena tidak sembarangan kita makan sesuatu saat kita diet. Tapi juga kita tidak boleh diet ekstrim sampai-sampai semuanya kita tidak makan dan hanya makan satu bahan saja. Misalnya kita tidak makan nasi atau apa, kita cuma makan pisang. Itu sangat berbahaya karena diet itu harus seimbang. Karena jika tidak seimbang, metabolisme yang ada di dalam tubuh akan terhambat dan tidak berjalan dengan baik. Itu dapat menimbulkan penyakit. Sekarang kan banyak dijumpai remaja-remaja yang menikah di umurnya yang masih mungkin belasan tahun. Itu sangat disayangkan karena kita sebagai remaja-remaja ini di umur yang segini, kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi kita. Jangan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh ajaran agama, yaitu seks bebas, ya seperti itulah. Selanjutnya adalah prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan ini harus kita laksanakan dengan optimal dan tidak mengorbankan generasi yang akan datang. Maksudnya adalah kita harus membangun dengan
apa yang kita miliki di sekarang dengan tidak mengorbankan apa yang akan kita turunkan kepada generasi yang akan datang. Jadi kita harus menyisakan, kita harus menabung untuk generasi yang akan datang. Dan jika kita ingin membangun sesuatu di generasi sekarang, kita manfaatkan apa yang ada, namun kita tidak mengambil hak dan miliknya generasi yang akan datang. Oke, selanjutnya adalah perubahan iklim. Kalian bisa merasakan sendiri kan, beberapa bulan terakhir ini kita merasa sangat panas dibandingkan tahun-tahun atau bulan-bulan sebelumnya. Karena gas rumah kaca dan pemanasan global yang kian meningkat itu membuat suhu bumi makin naik. Itu juga karena ulah manusia yang menyumbang banyak sekali gas karbon dioksida yang akan terperangkap di atas di atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Kita jika iklimnya ingin baik-baik saja, tidak panas dan tidak dingin, kita harus menjaga dengan mengurangi polusi udara yang mengandung karbon dioksida, dan kita menanam kembali pohon-pohon reforestasi atau penanaman kembali hutan dan gundul, atau dengan menanam beberapa pohon-pohon dengan masyarakat atau gerakan masyarakat menanam pohon. Oke, maaf. Jadi menurut penelitian Dr. Ling Ahmad, ia menemukan 84% kandungan yang ada di dalam air sumur itu terdapat bakteri coli tinja yang berasal dari kotoran manusia. Nah, bagaimana bisa mencapai ke air sumur? Itu karena sapi tank mereka atau pembuangan pembuangan rumah tangga itu bentuknya atau pembuatannya tidak sesuai dengan standar. Karena itulah air atau sisa dari kotoran mereka akan merembes ke dalam tanah dan menyatu dengan air yang bersih atau air mineral yang ada di dalam tanah, dan saat dilakukan pengeboran sumur itu air yang akan mengalir itu mengandung bakteri coli tinja. Jadi seperti itu. Jadi dia merembes ke dalam tanah, dia bergabung bersama air yang bersih lalu dibor oleh orang yang ingin menggali sumur atau masuk ke dalam sumur, dan itu menyebabkan banyak sekali penyakit. Contohnya diare, hepatitis A, cacingan, kolera, tifoid, polio, dan juga disentri, dan lain-lain. Selain itu juga di sekarang ya, khususnya di daerah perkotaan yang dulunya adalah sawah ataupun kebun ataupun wilayah dengan pohon-pohon yang rindang dan asri, banyak sekali yang ditebang untuk dijadikan perumahan ataupun pabrik industri. Itu sebenarnya sangat disayangkan karena mereka secara tidak langsung memotong oksigen yang dapat dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan itu. Jadi inilah yang dapat menyebabkan pemanasan global, dan juga tidak ada yang bisa mengolah kembali karbon dioksida menjadi oksigen dan dapat diedarkan. Itu sangat disayangkan sebenarnya, karena banyak sekali, apalagi di khususnya di daerah Pati ya, yang dulunya adalah pari atau padi atau kebun teh atau apalah itu, pokoknya hutan-hutan itu sekarang sudah banyak yang dibeli oleh salah satu pihak untuk mendirikan sebuah industri atau perumahan yang menguntungkan mereka. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengolahan sampah. Kalian tahu nggak sih pengolahan sampah yang baik itu seperti apa? Nah, atau tidak cara menguranginya? Tahu tidak? Tidak, ya sudah saya jelaskan. Untuk cara mengurangi penggunaan sampah, itu yang pertama adalah meminimalisasi penggunaan sampah plastik dan menggunakan bahan lain selain plastik yang dapat didaur ulang dan tidak butuh lama proses untuk dicerna oleh tanah atau terurai. Kita bisa contohnya mengganti plastik kresek, ya, kantong plastik dengan paper bag. Nah, paper bag itu kan dari kertas. Itu kertas dapat teruraikan secara cepat, bukan seperti plastik yang bahkan bertahun-tahun tidak bisa terurai. Jadi ayo kita ganti plastik dengan kertas ataupun bahan-bahan lain yang bisa meminimalisir penggunaan plastik untuk menjaga bumi kita dari sampah. Dari penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, itu sebenarnya termasuk penyakit yang berbahaya ya, karena ya disebabkan oleh bakteri coli tinja tadi. Itu sangat fatal akibatnya sebenarnya, karena kuman itu mempertahankan hidupnya dengan cara berevolusi sebenarnya ya. Dia jika sudah berevolusi akan berkembang biak lebih banyak lagi, dan akhirnya ia akan menjadi satu, dan perkembangbiakannya ini akan menjadi optimal. Dia akan menjadi lebih ganas untuk menyerang manusia ataupun hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Untuk cara pencegahan atau solusinya yaitu kita harus mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir,
dengan bersih sebelum dan sesudah makan. Jadi C, T, P, S, cuci tangan pakai sabun. Oke, untuk selanjutnya adalah ciri-ciri air minum yang sesuai standar dan kebersihannya. Yang pertama, ciri-ciri fisik, yang kedua ciri-ciri kimia, dan yang ketiga ciri-ciri mikrobiologi. Yang pertama, ciri fisik itu ada tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Jadi putih jernih itu ya. Lalu seterusnya ada kunci keamanan pangan. Yang pertama adalah jaga kebersihan. Yang kedua, pisahkan makanan matang dan mentah. Jangan campurkan jadi satu karena nanti akan terkontaminasi dengan makanan yang mentah. Lalu yang ketiga, masak dengan sempurna. Maksudnya dengan sempurna itu matangnya sempurna. Ya sebenarnya ada beberapa bahan makanan yang tidak harus matang sempurna, tapi kita harus mencapai level kematangannya. Lalu yang keempat ada simpan makanan pada suhu yang aman. Jangan seharusnya makanan ini ada di suhu yang rendah, maka kalian simpan di suhu yang tinggi atau sebaliknya. Lalu ada hygiene dan sanitasi. Apa sih itu hygiene dan sanitasi? Hygiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan usaha kesehatan pribadi manusia. Jadi akunya sendiri, manusia itu sendiri. Kalau untuk sanitasi itu hampir sama, usaha kegiatan preventif yang kegiatannya berdasarkan kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Jadi kalau sanitasi itu lingkungan hidup, sedangkan kalau hygiene itu manusia itu sendiri. Nah, pesan dari saya dan Dr. Ling Ahmad tadi menyampaikan bahwa jangan menggunakan styrofoam ataupun koran untuk menaruh bahan makanan yang panas atau jajanan yang panas, karena styrofoam itu kan terbuat dari plastik dan kandungan ada di dalam plastik itu jika dipanaskan dia akan menguap dan mengeluarkan zat-zat berbahaya yang apabila nanti kita makan makanan yang ada di dalamnya, makanan itu akan terkontaminasi dan kita juga akan terkena penyakit. Jadi tolong hindari penggunaan styrofoam dan koran. Kalau untuk koran itu tinta yang ada di dalam korannya itu akan masuk ke dalam makanan karena tidak sengaja dia akan mencair, tinta akan melebur dan istilahnya blobor dan masuk ke dalam makanan itu, dan saat kita konsumsi dia juga akan membuat kita menjadi sakit. Oke, tidak terasa kita ada di penghujung materi yang akan saya sampaikan, yaitu adalah potensi resiko kesehatan akibat sampah. Yang pertama ada pencemaran lingkungan, yang kedua ada tingginya kepadatan sektor penyakit yang dapat kita jumpai akhir-akhir ini karena generasi yang akan datang ini terlalu banyak penyakit. Yang ketiga, penyakit menular itu semakin meningkat, dan yang keempat adalah limbah harus diolah dengan baik dengan cara yang benar, jangan cara yang salah, karena jika kita menggunakan cara yang salah maka limbah tersebut akan bertambah menjadi banyak, bukan malah kita mengurangi dengan cara mengolahnya, tapi kita akan menambah dengan cara mengolahnya. Jadi kita harus mengolah dengan baik-baik limbah yang ada di sekitar kita. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir, kita bisa melihat kondisi yang ada di sekitar kita untuk menurunkan faktor resiko terkenanya penyakit, yaitu dengan cara apa? Permisalan kita bisa melihat ke orang-orang ataupun daerah-daerah atau wilayah di sekitar kita, apapun yang di sekitar kita, kita bisa mengevaluasinya untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Kita itu dengan melihat kondisi di sekitar kita, kita menjadi tahu bahwa apa yang salah dan apa yang benar, dan kita dapat membenarkan, mengevaluasi diri kita lebih baik lagi dengan cara meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk ataupun pola hidup sehat yang buruk. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan everyone. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.